Gue masih khawatir dengan ketampanan gue, karena pas gue lagi belanja di kantin, cewek-cewek pada ngeliatin gue. Apalagi mereka sering samain gue sama Ciko Lakoski. Tapi gue lebih kade, karena ibu kantin itu bilang, "Dek, kamu tahu nggak bulan apa ini?" Gue jawab, "Lupa, Bu." Terus dia bilang lagi, "Ini bulan Agustus, Dek." Seketika gue langsung khawatir, plus panik, karena sebentar lagi kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Gue khawatir pas upacara cewek-cewek pada ngeliatin gue. Ketampanan tingkat internasional ini sangat meresahkan. Gue harus siap-siap buat nyembunyiin aura kekuatan diri gue. Jadi nanti cewek-cewek menjalani upacara dengan kekuatan yang full. Karena cewek-cewek yang ngeliat gue pingsan pas upacara, susah banget emang menahan kekuatan yang overpower. Ama ketampanan yang tiada batas, ini udah biasa terjadi. Tapi karena ini hari kemerdekaan, gue harus menahannya dengan sekuat tenaga untuk menghormati kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Tapi setelah selesai, gue bakal mengeluarkan lagi semua aura power ketampanan gue agar normal kembali. Dan seperti biasa, cewek-cewek bakal teriak-teriak histeris. Dan tiba-tiba gue jatuh di lapangan. Dan pas gue bangun, Ayano Koji bukan karakter fiksi biasa. Dia adalah gambaran dari diri gue, dipinjam dari realita dan dijadikan fiksi oleh seorang penulis Jepang yang pernah duduk dan ngobrol langsung sama gue. Waktu itu, gue cuma jadi diri sendiri, tenang, tajam, dan diam-diam membaca dunia. Tapi justru dari situ, dia lihat sesuatu. Dan dari situ juga, karakter itu lahir. Gue nggak bangga karena dia terkenal. Gue bangga karena akhirnya ada tokoh fiksi yang jujur mencerminkan sisi terdalam gue. Bukan karena fantasi, tapi karena fakta. Setiap dialog Ayano Koji, gue pernah ucapin. Setiap strategi dia, gue pernah lakuin. Bahkan sikap dinginnya bukan gimmick, tapi hasil dari pengalaman panjang menghadapi dunia yang penuh manipulasi. Tapi makin kesini, gue muak. Banyak orang ngaku-ngaku jadi dia, padahal baru belajar diam 2 hari, langsung upload quote murahan. Lu pikir jadi Ayano Koji cuma soal pasang wajah datar? Bukan, bro. Ayano Koji bukan gaya hidup. Dia luka yang disusun rapi, bukan untuk pamer, tapi untuk bertahan. Dia tahu kapan bicara, kapan mundur. Dia ngerti permainan sosial jauh lebih dalam dari orang lain. Dan itu adalah prinsip yang gue jalani dari dulu. Jadi sebelum lu ngaku-ngaku, tanya diri lu sendiri, lu ngerti siapa Ayano Koji sebenarnya? Atau lu cuma terjebak dalam ilusi yang gue ciptakan? Karena satu hal yang pasti, Ayano Koji itu gue, bukan lo. Gue di sini mau klarifikasi tentang gimmick gue yang ganteng-ganteng. Itu sebenarnya gue itu bukan ganteng aja, tapi ganteng banget Ultra Pro Max tingkat dewa. Kenapa? Jadi bro, gue tuh bangun tidur aja udah kayak iklan parfum. Padahal belum sikat gigi. Tapi burung-burung udah nyanyi, lampu nyala sendiri, dan kaca jendela berkabut tulisannya, "Masya Allah, ganteng banget." Pernah satu kali gue ngaca di air kolam, ikan-ikannya naik ke permukaan, ngelilingin wajah gue. Gue kira mereka minta makan. Ternyata mereka salfok. Satu ikan lele sempat ngomong, "Gue resign aja deh jadi ikan, gak sanggup bersaing." Gue jalan ke minimarket ya, kasirnya diem. Dia bengong, barcode-nya gak bisa di-scan. Scannernya malah ngomong, "Maaf, terlalu glowing untuk dibaca." Gue senyum dikit di grup WA keluarga. Langsung dikira filter. Nenek gue nanya, "Ini siapa yang edit cucuku jadi artis Korea?" Gue coba pakai masker biar gak ketahuan gantengnya. Malah makin parah. Cewek-cewek jadi nebak-nebak, wah ini pasti hidden gem. Padahal bro, ini bukan hidden, ini legend. Tahu gak kenapa langit sering mendung? Karena dia cemburu sama aura gue. Gue doang yang bisa bikin matahari malu-malu. Tiap gue lewat depan salon, kapsternya nangis. Katanya, "Untuk apa kami cukur orang lain? Gaya lo udah di level ilahi." Gue bukan ganteng, gue tuh ancaman nasional. Senyum gue bisa bikin orang nabrak tiang listrik. Mata gue bikin sinyal 5G langsung buffering. Jadi inget kemarin, gue ngupil aja ada yang rekam, masuk FYP. Captionnya, "Cowok seganteng ini ngupil pun estetik." Jadi saran gue buat dunia, hati-hati. Jangan lihat gue terlalu lama. Nanti lo jatuh cinta, lupa bayar cicilan. Orang banyak pengen hidup yang ganteng. Tapi tahu nggak, yang paling seru justru hidup sebagai orang Sigma. Nggak ada yang nunjukin kamu nggak ganteng. Nggak ada yang nunjukin kamu nggak dingin. Tapi justru itu letak asiknya. Kamu sekarang nggak tahu kalau kamu Sigma, tapi kamu tahu sedang menjadi sesuatu. Sigma itu tidur tepat waktu, bangun paling pagi, ditertawakan dulu, dipertanyakan berkali-kali, tapi kamu tahu satu hal, kamu punya kesigmaan yang nggak semua orang punya. Kamu bukan sekedar cari kegantengan, kamu lagi bikin jalan agar semua bisa ikut Sigma. Hidup Sigma itu berat, tapi nggak pernah membosankan, karena setiap langkah adalah awal dari kesigmaan. Camkan itu.